Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, para calon milioner dari Nusa Tenggara Barat. Salam untuk bersama. Mudah-mudahan malam ini adalah awal yang baik untuk mengikuti kata hati yang baik-baik. Setuju? Memang betul yang dikatakan oleh di lurah tadi itu. Kata hati itu memang tidak pernah berbohong. Termasuk ketika seseorang jatuh cinta, tidak pernah berbohong. Oleh karena itu, kita harus bisa mengasah hati itu, sehingga apa yang dia katakan itu adalah sesuatu yang kemudian membawa kita ke arah yang lebih baik. Kata hati itu kemudian membawa kita termotivasi untuk berbuat terbaik. Kalau orang Jepang mengatakan we have to be the first, kita harus menjadi pionir di dunia ini. Kita harus menjadi sesuatu yang penemu, sesuatu yang inisiator, sesuatu yang inventor gitu. Pokoknya menemukan sesuatu yang orang lain belum pernah temukan. Kita harus bisa membuat wirausaha, bisnis, membuat sesuatu yang tadinya tidak bernilai menjadi bernilai. Itu yang menjadi moto orang-orang Jepang, khususnya yang ada di pabrik Honda. Kebetulan saya pernah dibiayai Honda 3 bulan belajar di Jepang. Kami dibawa ke tempat mereka, tempat pabrik mereka. Di situ tertulis 3 kalimat ya, 3 kalimat yang saya ingat betul sampai sekarang. Kalimat pertama mengatakan be the first, yang tadi saya sampaikan. Harus menjadi orang yang inventor, harus menjadi orang yang punya inisiatif tinggi untuk menemukan sesuatu. Karena dunia ini begitu luas gitu. Begitu banyak potensi yang ada yang harus bisa kita manfaatkan. Orang tidak pernah membayangkan ratusan tahun yang lalu suatu ketika akan ada besi bisa terbang. Ketika penemu pesawat terbang itu mencoba temuannya, pada saat yang bersamaan ada konferensi sains di sebelahnya yang menyimpulkan tidak mungkin besi itu bisa terbang, bisa diterbangkan. Ternyata penemu pesawat terbang mampu, bisa membuktikan teori itu salah, dan dia bisa membuat pesawat terbang. Ketika Thomas Alva Edison mencoba-coba membuat telepon, ternyata tiba-tiba ada pijaran lampu yang kemudian menjadi lampu listrik. Dan sebagainya. Sebuah para penemu yang luar biasa ya, tidak mungkin dia berkarya tanpa berusaha, tanpa berikhtiar. Di baris kedua dalam yang saya lihat itu be the best. Jadilah yang terbaik. Mungkin tidak bisa menjadi the first, menjadi pionir. Katakanlah di bidang wirausaha sudah banyak orang yang jual jagung, sudah banyak orang yang menjual keripik, sudah banyak orang menjual HP. Tapi tetap saja muncul pedagang jagung baru, tetap saja muncul pedagang keripik baru, tetap saja muncul pedagang HP baru, dan mereka survive. Mengapa kita tidak bisa? Kuncinya adalah be the best. Orang yang itu mungkin kualitasnya 9, kita bisa 9,5 gitu. Pelanggannya hanya 10, kita bisa 10,5 gitu. Atau 100 dan sebagainya. Karena apa? Karena produk yang kita tampilkan terbaik di antara produk-produk yang beredar selama ini. Harus ada pembeda. Itu yang tulisan di line kedua. Di line ketiga yang dikatakan begini, if you cannot be the first, if you cannot be the best, just simply be different. Kalau Anda tidak bisa menjadi pionir, menjadi orang pertama, tidak bisa bekerja sekuat tenaga menjadi the best, just simply be different.
Tampil beda. Televisi dulu begitu besarnya, sekarang televisi begitu tipisnya. Apa itu yang terjadi? Proses apa yang membuatnya seperti itu? HP dulu ketika baru ada bisa kita pakai lempar anjing, saking besarnya kan? Atau lempar pacar kalau pas yang bertengkar sama pacarnya kan sampai bocor. Kalau sekarang enggak, begitu tipisnya, bahkan ada HP yang mungkin tidak kelihatan oleh ini. Apakah teknologi HP akan berhenti? Tidak, terus akan berkembang. Para penemu, para peneliti, para inventor itu terus bekerja, dan kita adalah bagian dari itu, bagian dari orang-orang yang bekerja untuk menemukan sesuatu yang kemudian kita bisa sumbangkan untuk masyarakat, yang bisa kita kemudian ya jual gitu, sederhananya bisa kita produksi, yang akhirnya membuat tidak hanya diri kita menjadi kaya raya, tapi juga masyarakat menjadi sejahtera. Saya kira ini yang harus ada di dalam benak masing-masing, bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Anda, adik-adik saya ini hadir di sini sebagai calon wirausahawan, diundang oleh Dinas Dikpora untuk berlatih di sini, tidak kebetulan. Pasti ada desain Allah, desain Tuhan, bahwa suatu ketika Anda menjadi sesuatu. Mungkin tidak pengusaha, tapi mungkin yang lain, yang juga sukses dari pertemuan ini. Saya tadinya tidak akan hadir setelah, karena ada acara di TVRI tadi sampai jam 8, saya lihat masih memungkinkan. Bunda Hasni SMS saya, ditunggu Pak Kades katanya. Oke, saya datang. Tidak kebetulan juga saya tadi menyanyikan lagu-lagu yang mungkin ada yang tersinggung atau berkesan dari Anda semua, meskipun itu lagu jadul ya. Kalaupun bukan adik-adik ini, ya paling tidak yang tua-tua di depan ini mengingat sesuatu ketika mereka masih muda kan gitu. Bukan kebetulan gitu. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. But nothing is impossible. Tidak ada yang kebetulan, tapi tidak ada juga yang tidak mungkin. Saya kira itulah kata-kata penutup yang ingin saya sampaikan, menambah motivasi bagi adik-adik semua. Seperti yang saya katakan pada malam pembukaan, in 10 years from now, someone from you will come to me and give stories that now Pak, saya sudah menjadi milioner karena pelatihan yang dulu Bapak buka dan tutup itu. Ini hadiah untuk Bapak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pelatihan ini bermanfaat bagi Anda semua, bagi keluarga Anda, bagi masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat ini. Akhirnya dengan mengucapkan terima kasih juga kepada para panitia, para pelatih, dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Mohon maaf tentu juga kepada yang mungkin termasuk para petugas di hotel, sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin ada peserta yang tidak mengindahkan tata krama di hotel, yang tentu mereka tidak sengaja. Saya juga atas nama mereka, meskipun tadi sudah disampaikan, saya minta maaf sebagai penanggung jawab kegiatan ini. Akhirnya dan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan pelatihan para calon milioner Nusa Tenggara Barat secara resmi dinyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.